Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi bersama saya Agus Ritegar Syahfiru dan rekan saya Ulfa Wulandari yang akan mengabarkan berita teraktual dan terpercaya seputar kampus Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah kami rangkum dalam Halo Polsri. Politeknik Negeri Sriwijaya saat ini sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Berikut liputannya. Pelaksana seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang semula diselenggarakan oleh LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi diganti oleh BP3 atau Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kemdikbudristek sebagai pelaksana SNBP 2023. SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi adalah seleksi nasional untuk masuk perguruan tinggi negeri yang penilaiannya didasarkan atas prestasi. Pada jalur SNBP, calon mahasiswa ditekankan memiliki kompetensi yang holistik dan lintas disipliner. Pendaftaran mahasiswa baru jalur SNBP ini berlangsung dari tanggal 14 sampai 28 Februari 2023 dan akan diumumkan pada tanggal 28 Maret 2023. Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, saat ini saya sedang bersama dengan Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Politeknik Negeri Sriwijaya, Bapak Carlos RS STMT, yang dimana beliau akan memberikan tanggapan tentang penerimaan mahasiswa baru jalur SNBP tahun 2023 di Politeknik Negeri Sriwijaya. Siap, ya. Untuk saat ini, Politeknik Negeri Sriwijaya sedang membuka jalur SNBP. Apa sih Pak jalur SNBP dan apa bedanya dengan jalur-jalur sebelumnya? Ya. Terima kasih. Jadi untuk tahun akademik 2023-2024 ini memang ada perbedaan sedikit dengan tahun akademik sebelumnya untuk penerimaan mahasiswa baru. Nah, kalau sebelumnya penerimaan mahasiswa baru kita ada beberapa jalur penerimaan mahasiswa baru, yaitu namanya SNMPTN yang diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT. Itu untuk yang sarjana terapan. Kemudian untuk program Diploma 3 sebelumnya itu melalui Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri yang diselenggarakan oleh Forum Direktur Politeknik seluruh Indonesia. Nah, untuk tahun ini diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan yang merupakan salah satu satuan kerja di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, untuk tahun ini ya, kalau tadinya tahun sebelumnya untuk jalur undangan itu dipisah antara sarjana terapan atau diploma 4 dan diploma 3. Tahun ini jalur undangannya bernama Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Nah, atau 2023 ini yang menggabungkan keduanya, yaitu diploma 4 atau sarjana terapan dengan diploma 3. Untuk tahun ini Pak, apakah kuota jalur seleksi nasional berbasis prestasi ini ada peningkatan Pak dari tahun-tahun sebelumnya? Sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh kementerian tersebut, maka untuk tahun ini kita tetap membuat kuota untuk jalur undangan itu 40%, jalur tes itu 40%, dan jalur mandiri itu 20%. Namun demikian ya, karena kuota ini kenapa kita tetapkan 40% ya, itu tergantung sumber daya yang tersedia. Misalkan gini, untuk sumber daya itu kan ada dua. Sumber daya manusia, yaitu dosen dan tenaga pendidikan, dan sumber daya sarana prasarana. Jadi kita tidak boleh membuat kuota itu yang melampaui daripada sumber daya kita. Jadi untuk tahun ini kita untuk kuota jalur undangan itu berkisar 40% dari sekitar 3.200. Jadi kalau 40% itu sekitar 1.400-an. Ya, demikian. Apakah ada beasiswa Pak yang mungkin bisa diikuti oleh calon mahasiswa yang berprestasi khususnya untuk mengikuti jalur SNBP ini, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi? Ya, kalau untuk jalur undangan atau jalur prestasi sekarang disebut ya pada tahun 2023 ini
Untuk yang beasiswa itu melalui yang disebut dengan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK namanya gitu ya. Jadi itu bisa bisa diambil oleh siswa-siswa dan bisa didaftarkan karena sudah ada portalnya gitu ya. Pendaftaran secara terbuka yang diperuntukkan sebenarnya bagi siswa-siswa yang berprestasi tetapi dengan tingkat ekonomi orang tua yang tidak mampu lah, boleh dikatakan begitu. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Harapan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk calon mahasiswa baru tahun 2023 yang mengikuti jalur seleksi nasional berbasis prestasi ini? Ya, harapan saya karena Politeknik ini adalah lembaga pendidikan tinggi vokasi, jadi berbeda dengan universitas, institut maupun sekolah tinggi. Jadi Politeknik itu core-nya adalah penyelenggaraan pendidikan vokasi. Nah, kalau dapat saya gambarkan bahwa pendidikan vokasi Politeknik itu mempersiapkan lulusannya, kita persiapkan menjadi pekerja yang mampu berpikir gitu ya, pekerja yang mampu berpikir atau pekerja yang berpengetahuan, termasuk pengetahuan dasar, sehingga harapan saya siswa-siswa yang memilih di Politeknik Negeri Sriwijaya harus berdasarkan dari passionnya, berdasarkan karakternya, berdasarkan minat dan bakatnya, sehingga dapat menyelesaikan dengan baik pendidikannya nanti di Politeknik Negeri Sriwijaya. Wah, harapan Bapak tadi merupakan harapan kami semua. Ya. Semoga calon mahasiswa baru jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi ini dapat aktif, kreatif, dan komunikatif ya Pak. Dan juga aktif dalam kegiatan kampus. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya dan atas informasi yang telah disampaikan. Saya terima kasih juga karena ini memberikan informasi baik secara internal maupun eksternal. Terima kasih semuanya Baik, buat Bapak. Mungkin itu saja wawancara bersama dengan Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Politeknik Negeri Sriwijaya, Bapak Carlos RSSTMT. Saya Agusri Tegar Syafiro dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Salam pers mahasiswa. Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, saat ini saya sedang berada di Sekolah Menengah Kejuruan dan di samping saya sudah ada siswa yang sedang mengikuti proses pendaftaran jalur SNPB Politeknik Negeri Sriwijaya tahun 2023. Halo. Halo juga. Sebelum kami mengajukan pertanyaan, boleh adik untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonathan Wijaya dari kelas 12 TKJ 4 SMK Negeri 2 Palembang. Sejauh ini, persiapan apa aja yang udah adik lakukan untuk bisa masuk ke kampus Politeknik Negeri Sriwijaya? Iya, untuk itu terima kasih. Untuk yang namanya kita persiapan itu pasti banyak. Tapi yang pertama kali kita siapkan itu adalah akun-akun seperti SNPMB, kita bisa mengikuti eligible, ataupun kita siapkan berbagai hal yang bisa dibilang untuk calon-calon atau data-data kita untuk masuk ke dalam dunia politeknik tersebut. Contoh salah satunya adalah prestasi juga. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Boleh. Pastinya adik mempunyai harapan. Apa sih harapan adik untuk bisa masuk ke dalam Politeknik Negeri Sriwijaya? Iya, Politeknik itu merupakan salah satu universitas yang dimana notabene dia memiliki sistem pembelajaran yang lebih banyak menggunakan praktek daripada teori. Karena kita tahu Politeknik itu adalah salah satu lulusan SMK yang bisa dibilang hampir sama seperti SMK karena dia memiliki 70% sistem pendidikan yang dimana mereka memperbanyak praktek daripada teori seperti universitas. Oleh karena itu harapan saya ketika saya masuk Politeknik ini, saya memiliki banyak relasi, saya memiliki banyak pengalaman dan skill untuk saya gunakan dalam dunia pekerjaan sesuai dengan pendidikan yang saya tempuh. Oke, tentunya harapan adik tadi merupakan harapan kami bersama dan semoga dengan adanya jalur SNPB ini diterimanya siswa-siswa yang memang berprestasi dan memiliki minat yang sangat besar. Baik, terima kasih atas waktunya dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Baik rekan-rekan mahasiswa, itu tadi wawancara saya bersama salah seorang siswa yang sedang mengikuti jalur SNPB tahun 2023. Saya Ulpa Wulandari dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Salam pers mahasiswa. Berita tadi menutup perjumpaan kita pada Halo Polsri edisi kali ini. Saya Ulpa Wulandari dan rekan saya Agusri Tegar Syafiro serta segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Salam pers mahasiswa.